Jadi kita tahu dari hadis ini bahwa yang dimaksud dengan 4 bulan haram di dalam surat At-Taubah ayat 36 itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, apa kelebihan bulan-bulan ini? Kelebihan bulan-bulan ini karena diharamkan apanya? Disebutkan fala tazlimu fihinna anfusakum. Jadi para sahabat mengambil pelajaran dari Rasulullah SAW tentang 4 bulan ini. Salah satunya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, dari Qatadah rahimahullah, ini muridnya juga menyampaikan kepada kita. Inna zulma, ini monggo diperhatikan bahwa Bapak Ibu, kita ini sedang berada di bulan haram. Sekarang bulan apa Bapak Ibu? Muharram. Tanggal berapa? Tanggal 1. Ampunten, saya tunjukkan kitab sirah tapi saya masih bicara ini. Bapak Ibu sabar dulu. Qatadah rahimahullah menjelaskan, Inna zulma fil ashhuril hurum, sesungguhnya perbuatan zalim di bulan-bulan haram, di 4 bulan itu disebutkan a'zamu khati'atan wa wizran minaz zulmi fi masiwaha. Berlaku zalim di 4 bulan haram itu, kesalahannya, dosanya, sanksinya itu lebih besar daripada dosa sama perbuatan buruk kita yang kalau kita lakukan di luar 4 bulan itu. Jadi saya ringkas dulu. Dari 12 bulan itu Bapak Ibu, semuanya sebenarnya istimewa. Sebenarnya itu adalah istimewa. Tetapi kan Allah Subhanahu wa taala itu meletakkan beberapa keistimewaan lebih begitu. Dari 12 bulan itu Allah tetapkan ada 4 secara umum. Tetapi berdasarkan ayat-ayat yang secara khusus menyebut bulan Ramadan, maka bulan Ramadan memiliki keistimewaan juga. Maka total dari 12 bulan itu kita punya 5 bulan yang istimewa. Jadi kalau kita sempat amal saleh kita sempat bolong-bolong di rentang waktu itu, maka salah satunya cara mengembalikannya itu adalah di 5 bulan ini. Karena apa? Pertama, memang dijelaskan sesungguhnya perbuatan dosa. Perbuatan dosa itu di bulan-bulan 4 ini akan dilipat gandakan sanksinya. Kalau di bulan yang lain melakukan dosa disanksi menurut ukurannya. Tetapi kalau di 4 bulan ini, maka kalau melakukan dosa akan disanksi berlipat. Tidak disebutkan. Nah, sebagaimana dosanya diberi hukuman berlipat, maka amal solehnya itu juga berlipat. Ngapunten Bapak Ibu, hadirnya kita di masjid ini, di majelis ini, pagi ini, di majelis ilmu ini amal soleh tidak? Amal soleh tidak? Termasuk amal soleh ini. Ini termasuk amal soleh. Pahala hadirnya kita di majelis ilmu ini jauh berlipat dibanding dengan di bulan-bulan di luar bulan haram. Kita masih punya cadangan sampai akhir bulan. Bulan Muharram, masih kita di bulan mulia. Tapi kita juga harus hati-hati. Jangan melakukan dosa. Jangan berdusta, jangan menipu, jangan mengambil hak orang lain. Jangan ghibah, jangan apa lagi. Jangan. Lakukan yang baik. Membaca Al-Quran, fadilahnya, pahalanya lebih besar dari bulan-bulan yang lain. Zikir, fadilahnya, pahalanya lebih besar dari bulan-bulan yang lain. Salat sunnah, bersedekah, berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada anak sama, kepada keluarga, kepada sahabat, semuanya dilipat gandakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah, ini kita mengenal waktunya.
Nah, kita masih berada di bulan Muharram. Dan ini adalah bulan istimewa. Jadi kalau kita memikirkan surat Al-Asr, jadi wal asr. Asr di situ bukan waktu sore Bapak Ibu. Asr di situ sebenarnya adalah semua waktu yang kita lalui. Asr itu juga maknanya sebutan untuk semua waktu yang kita lalui. Itulah asr. Jadi menit, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, itu semuanya asr. Jadi kita akan mempertanggungjawabkan per detiknya, per menitnya, per jamnya. Kita pertanggungjawabkan semuanya. Nah, ini adalah momentum bagi kita untuk menutup yang kurang-kurang di bulan yang lain. Karena semua pahala di bulan ini dilipat gandakan dan kita tidak tahu. Wallahu yu'azzimu min amrihi ma yasha. Para sahabat menjelaskan Allah Subhanahu wa taala, ya, karena diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala membesarkan atau melipat gandakan perkara apapun yang Allah kehendaki. Di antaranya yang disampaikan adalah di bulan yang haram ini kita maknai karena kita dilarang hal-hal yang buruk, maka maknanya juga untuk mensucikan kita, maka kita menyebutnya bulan suci ya. Nah, di sini ini adalah sebuah kesempatan. Nah, saya ingin menyampaikan agar ada kesadaran. 1 Muharram, kita masih di bulan istimewa dan masih panjang perjalanan kita untuk mengisi bulan ini dengan yang terbaik. Itu. Baik, Bapak Ibu sekalian subhanallah Allah. Itu yang pertama. Berikutnya, kenapa kita membahas peristiwa hijrah di bulan Muharram? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah. Kalau jenengan lihat nanti di sini kitab ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah bukan di bulan Muharram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah di bulan Safar. Tapi ceritanya begini. Ini bagian yang kedua sekarang. Saya lewati dulu kisah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu lalu wafat, digantikan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang memberi gelarnya kepada dirinya itu adalah Amirul Mukminin, ya, pelayan orang-orang Muslim. Salah satu gubernur. Jadi kekuasaan Islam itu di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu masuk ke wilayah-wilayah Persia, kekuatan umat Islam itu. Ya. Di antara gubernur, pemimpin wilayah di wilayah Irak, Basrah, ada sahabat Rasulullah SAW juga yang ditunjuk sebagai pemimpin di sana. Dia adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Nah, diriwayatkan ini yang menjadi latar belakang nanti bermusyawarahnya para sahabat dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhum untuk menentukan kalender Hijriyah. Nah, berawal dari kisah ini. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an itu meriwayatkan, di antara riwayat-riwayat yang bisa kita lihat misalnya disebutkan menulis surat kepada Umar bin Khattab, isinya begini: innahu ya'tina min amiril mu'minin kutub fala nadri ala ayyi syai'in na'mal qad qara'na kitaban mahallahu sya'ban fala nadri ahwa alladhi nahnu fih am al-madhi. Telah tiba beberapa dokumen
kepada kami, maksudnya kepada gubernur-gubernur, dokumen-dokumen administrasi dari pemimpin tertinggi, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tetapi kami tidak tahu harus bagaimana memperlakukan dokumen itu. Karena apa? Kami telah membaca suatu dokumen. Dokumen itu tertulis, ada tanggalnya, ada bulannya, tapi tidak ada tahunnya.